Institute of the Republic of Colombia pada tahun 1954 hingga 1964. Di studi ini mengumpulkan data mengenai tipe dari lesinya, pathological nature dari lesi tersebut, dan juga regio daripada lesinya. Untuk lesi benign, di studi ini lebih banyak terdapat lesi benign dibandingkan dengan lesi maligna. Terdapat 141 pasien dengan benign dan 29 dengan lesi maligna. Yang kebanyakan lesi benign tersebut merupakan suatu epidermoisis, hemangiomata, dan juga nevi. Untuk letaknya tidak terdapat suatu predileksi lokasi tertentu, akan tetapi menyebar dari seluruh kulit kepalanya. Untuk lesi maligna ini kurang lebih sama dari untuk squamous cell carcinoma ataupun basal cell carcinoma, dan kemudian akan berlokasi pada regio occipital kebanyakan. Dan oleh karena itu, pada saat setelah dilakukannya suatu eksisi dari lesi maligna tersebut, yang biasanya berukuran kurang lebih 1/5 atau 1/4 dari jumlah kulit kepala keseluruhannya, maka harus dilakukan suatu teknik yang dimana dapat menutup suatu area yang cukup luas tanpa dengan menutup dengan graft. Kenapa tidak dapat ditutup dengan graft? Karena graft tersebut akan memberikan suatu tampilan estetik yang kurang baik dan juga secara fungsional kurang baik, terutama pada saat memberikan tampilan alopecia. Untuk prinsip dari bedahnya, yang pertama menggunakan head tourniquet, yang kedua untuk melakukan suatu penanganan terhadap pedicle vaskularnya yang akan dilakukan mobilisasi secara baik, karena pedicle vaskularisasi tersebut akan sangat rentan, terutama pada bagian lateral dari kepala, sepanjang dari epicranial fascia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harus dilakukan suatu penarikan dari flapnya yang tidak terlalu banyak, dan ini dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dari nekrosisnya. Yang keempat adalah melakukan pembagian secara transversal pada regio epicranial fascia dari keseluruhan flapnya untuk mempreservasi integritas dari pembuluh darahnya. Kemudian setelah itu, secara anatomikal maupun secara surgical point of view, dikatakan bahwa suatu regio dahi dan juga regio kulit kepala tersebut terdiri dari satu single unit. Jadi dapat dilakukan suatu penggambaran dan mobilisasi dari flap tersebut dari area dahi ke kulit kepala ataupun dari kepala ke dahi. Dan kemudian untuk secara technical point of view-nya di sini dikatakan bahwa studinya dapat dilakukan penggambaran area flap tersebut dari daerah orbital ridge hingga bagian akhirnya adalah batas posterior dari hairline yang berdekatan langsung ke yaitu di atas dari leher. Dan kemudian untuk penggunaan skin graft yang cukup besar di sini dilakukan ada kontraindikasinya. Karena apa? Karena untuk penutupan defek dengan skin graft pada regio kepala, maka bukan hal yang natural untuk penutup defeknya, dan kemudian sangat lemah untuk menutup defek dan juga tidak memberikan suatu proteksi terhadap jaringan tulang di bawahnya. Dan kemudian tampilan estetiknya berupa adanya bagian kulit kepala tersebut yang alopecia, maka akan memberikan tampilan yang kurang baik. Dan kemudian setelah sekitar 10 hingga 20 tahun kemudian, di mana pasiennya kemudian akan menjadi tua, maka graft tersebut juga akan memberikan suatu perubahan tropic changes dari graft tersebut, yang di mana graft tersebut dapat berakibat adanya ulcerasi pada bagian tengahnya, karena mungkin pada saat penempatannya dilakukan penempatan pada daerah dengan bed vaskularisasi yang kurang baik atau di periosteum. Kemudian untuk dilakukannya suatu rotational flap di sini harus dilakukan dari suatu pedicle yang tidak terlalu besar. Karena apabila dilakukan pemberian pedicle yang lebih besar, maka akan adanya jaringan kutaneus dari hair follicle-nya atau jaringan bagian daripada rambutnya yang akan hilang. Dan kemudian pada saat dilakukan rotational flap, maka akan ada semacam tumpukan dari bagian dasar flap tersebut.
pada saat dilakukan rotasi. Ini adalah suatu desain flap yang dipaparkan oleh Ortikochea. Jadi dikatakan bahwa dokter bedah tersebut harus menggambarkan suatu flapnya sebagaimana kita melakukan pembukaan kulit pisang. Jadi seperti pembukaan kulit pisang ke empat arah yang berbeda. Jadi pertama untuk melakukan penutupan defek pada bagian A yang kurang lebih bisa berukuran sekitar kira-kira 100 hingga 180 cm kuadrat, maka pada regio occipital ataupun occipitoparietal region, maka akan diberikan suatu dua flap 1 dan flap 2 di gambar ini. Dengan flap tersebut harus memiliki karakterisasi berupa yang pertama, dia harus dilakukan penggambaran flap tersebut di atas dan di depan dari raw surface-nya yang akan dilakukan rekonstruksi. Yang kedua, pedicles pada bagian flap 1 dan 2 ini harus berada pada langsung bagian depannya. Jadi pada defek ini maka dapat menggunakan pedicle dari supraaurikular, auriculomastoid, dan juga preauricular region. Dan yang ketiga, harus lebar daripada flap tersebut harus sama. Jadi dapat diberikan lebar sekitar setengah hingga 1/3 dari tinggi raw surface yang akan dilakukan rekonstruksi. Akan tetapi apabila defek tersebut sangat luas, misalnya lebih dari sekitar 12 cm, maka tidak boleh suatu flap tersebut ukurannya lebih dari 5 atau 6 cm. Dan ukuran dari flap tersebut juga harus diperkirakan berdasarkan dari antero-posterior diameter dari kulit kepalanya. Jadi setelah itu kedua flap tersebut akan dilakukan separasi dan dilakukan pembagian pada regio midline-nya dengan menggunakan TT incision, dan setelah sebelumnya dilakukan pengangkatan atau pembebasan dari daerah aurikularnya agar dapat dilakukan preservasi pada jaringan vaskularnya. Dalam hal ini dilakukan preservasi pada cabang dari posterior auricular vessel dan anterior occipital. Dan kemudian setelah itu dilakukan persiapan untuk rotasi dari flap tersebut. Di gambar 4 ini didapatkan suatu dua range, yaitu OF, radius OF, dan radius OM. Radius OF di sini adalah suatu panjang dari flap pertama dan flap kedua. Flap pertama dan flap kedua di gambar 2 ini. Ini adalah panjangnya. Dan kemudian radius OM adalah tempat yang akan ditaruhkan flap setelah dilakukan rotational flap. Dan kemudian dapat dikatakan di sini bahwa OF selalu lebih panjang daripada OM. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena yang pertama mengikuti dari bentuk kepala tersebut. Dan yang kedua adalah batas posterior daripada pina aurikular ini ke bagian belakangnya. Dan kemudian yang ketiga adalah letak posterior daripada occipital di mana defek tersebut berada. Dan kemudian setelah itu dilakukan perkiraan semisalnya bahwa OF sekitar 13 hingga 14 cm dan kemudian OM mungkin sekitar 7,5 hingga 8 cm. Setelah itu dilakukan penarikan daripada flap pertama dan flap kedua ke arah belakang dan juga ke arah bawah hingga dapat dilakukan penempatan flap tersebut pada daerah terbawah daripada defeknya. Jadi ini flap pertama dan kemudian ini flap kedua. Flap tersebut akan terlalu panjang untuk defect site-nya dan akan pada saat penempatannya akan tersuperimpose dan juga kemudian akan memanjang sepanjang daripada pedicles yang berada di perseberangannya. Akan tetapi flap tersebut tidak cukup panjang untuk menutupi defek-defek hingga pada bordernya sehingga meninggalkan suatu raw surface, dua raw surface dalam hal ini B dan C. B ini dapat raw surface yang lebih sedikit dapat ditutup dengan menggunakan skin graft. Sedangkan untuk raw surface di bagian atas ini lebih besar karena pada flap
2 memiliki suatu area defect yang lebih besar untuk dilakukan penutupan, sehingga meninggalkan juga defect yang lebih besar. Dan di sini regio D merupakan defect dari donor flap 1 dan 2. Jadi row surface dari C dan row surface dari D akan membentuk suatu gambaran berbentuk L. Kemudian pada saat dilakukan penutupan surgical yang pertama, maka defect dari A tersebut sudah hampir tertutup sebagian dengan cara melakukan rotational flap pada flap 1 dan flap 2. Karena diperkirakan mungkin panjang lebar daripada flap pertama sekitar 5 hingga 6 cm dan flap kedua pun sama 5 hingga 6 cm sehingga dapat menutup suatu defect yang berukuran kurang lebih 12 cm. Dan kurang lebih 2 cm pemanjangan daripada flap tersebut dapat didapatkan dari elastisitas tisu dari sekitarnya pada saat dilakukan rotational flap tersebut. Dan kemudian setelah itu flap D, row surface D dan row surface C dapat ditutup dengan cara membuat suatu desain flap baru, yaitu desain flap 3 dan 4 pada gambar ke-6 ini, dengan cara melakukan insisi dari E, F, dan G. Jadi dilakukan penggambaran garis insisi tersebut sejajar dengan akhir dari garis 2, akhir dari garis defect 2. Jadi sejajar, dan kemudian dilakukan insisi pada regio EF sehingga flap nomor 3 dapat dilakukan penarikan untuk menutup area defect D tersebut. Dan di mana area defect D ini tidak terlalu lebar seperti area defect C. Dan kemudian setelah itu dilakukan insisi pada daerah F dan G secara transvers pada bagian apex dari bagian flapnya untuk menutup defect dari C ini dan menarik flap 4 ke arah belakang. Akan tetapi pada saat dilakukan penarikan flap 3 ke arah belakang tidak meninggalkan suatu defect di regio frontal dari pasien. Akan tetapi pada saat dilakukan penutupan pada flap 4 untuk menutup defect di bagian belakangnya akan meninggalkan suatu defect pada insisi F dan G. Akan tetapi dapat dilakukan penutupan dengan menggunakan jahitan interrupted secara transvers pada daerah tersebut sehingga kemudian defect dapat ditutup secara primer dan juga dapat memberikan tambahan secara transvers untuk menutup regio defect di sekitarnya. Ini merupakan gambaran di mana defect tersebut berawal. Pada saat permulaan didapatkan defect pada regio A dengan kurang lebih ukuran sekitar 12 dan 13. Kemudian setelah dilakukan penutupan dengan cara rotational flap pada flap 1 dan flap 2, maka akan meninggalkan suatu defect pada regio B yang akan kemudian ditutup dengan menggunakan skin graft. Kemudian akan meninggalkan defect pada regio C dan regio D yang berbentuk letter L. Kemudian setelah itu dilakukan desain untuk menggambarkan flap 3 dan 4. Di sini adalah flap 3 dan di sini adalah flap 4. Dan kemudian dilakukan insisi dari garis titik E di sini ke titik F sehingga sehingga flap 3 tersebut dapat dilakukan untuk menutup defect di bagian belakang. Kemudian dilakukan insisi dari F ke G untuk menggerakkan flap 4 menutup defect di bagian posteriornya. Akan tetapi akan meninggalkan defect di bagian anteriornya berbentuk transvers dan kemudian dapat dilakukan penutupan dengan simple suture. Sehingga pada akhirnya akan meninggalkan hanya defect di regio B yang telah ditutup dengan menggunakan skin graft. Ini merupakan suatu prinsip bedah dari teknik ini, yaitu terdapat perbedaan dari radius flap dan juga defect-nya sehingga dapat flap 1 dan flap 2 dapat dilakukan superimpose, dapat bersuperimpose. Yang kedua, dilakukan transfer pada daerah row surface yang primer pada regio occipital untuk menutup
semua bagian daripada kulit kepalanya. Dan kemudian pada regio kepala tersebut akan dilakukan suatu distribusi dari tegangan, sehingga distribusi dari tegangan dan ke seluruh arah, sehingga seluruh tension tersebut akan terbagi ke seluruh arahnya. Dan yang sangat penting adalah tidak terlalu melakukan traksi pada saat melakukan pergerakan daripada flapnya, dan juga tidak melakukan penarikan yang terlalu berlebihan pada flapnya untuk mengurangi adanya iskemia maupun pallor. Ini merupakan contoh dari pasiennya. Ini pasien dengan basal cell carcinoma pada regio occipital dengan kurang lebih ukurannya 11 kali 10 cm, 11 untuk panjangnya dan 10 untuk lebarnya. Dan setelah itu dilakukan eksisi yang meninggalkan defek sekitar 13 kali 12 untuk dilakukan rekonstruksi berikutnya. Kemudian dilakukan keempat flap tersebut dan dilakukan penutupan flap. Ini adalah tampilan dari kepala pasien setelah 6 hari pasca operasi. Ini adalah tampilan dari arah lateralnya, dan ini adalah 3 bulan setelah operasi. Yang kedua merupakan kasus fibrosarkoma dari regio occipital juga. Ini kurang lebih berukuran 13 cm dan dengan lebar 10,5 cm. Setelah dilakukan eksisi didapatkan defek kurang lebih 16 kali 13 cm. Ini merupakan tampilan pasien 2 minggu pasca bedah. Kasus ketiga merupakan suatu benign tumor pada regio occipital dengan kurang lebih defek yang ditinggalkan adalah 15 kali 12 cm. Ini adalah tampilan 3 bulan pasca operasi, dan ini tampilan 1 tahun pasca operasi. Untuk studi yang kedua, studi dari Ortikokea juga dengan judul New Three Flap Scalp Reconstruction Technique. Ini dipublikasikan di British Journal of Plastic Surgery pada tahun 1971. Teknik ini dilakukan untuk menutup suatu defek yang tidak terlalu besar pada regio frontal dan juga occipital. Dengan melakukan rekonstruksi pada defek dengan cara memobilisasi 3 flap yang besar dengan menginklusikan keseluruhan daripada kulit kepalanya. Dan kemudian kelebihannya adalah rekonstruksi yang lebih mudah pada pasien dengan three flap reconstruction ini, dan juga wider pedicle, sehingga flapnya yang akan dihasilkan akan lebih baik. Ini adalah contoh kasusnya di mana pasien tersebut memiliki suatu tumor jinak pada daerah lipatan bagian superior dari lipatan mata kanan, dan juga dasar daripada hidung, dan kemudian 2/3 dari dahi, dan juga sebagian bagian temporal dan juga parietalnya. Ini adalah teknik yang di-propose, yaitu dilakukan penggambaran 2 flap, yaitu flap 1 dan flap 2, pada bagian superior border dari row surface-nya, dan kemudian ini adalah nomor 1 dan 2, dan kemudian akan diberikan suatu angle tertentu, dan juga kira-kira lebar dari suatu flap-nya itu adalah setengah dari row areanya. Sehingga pada saat dilakukan mobilisasi dan juga penempatan secara berdempetan atau juxtaposisi, maka dapat dilakukan penutupan cover row surface pada bagian forehead-nya. Jadi akan tetapi apabila defek tersebut lebih dari 12 cm, maka flap-nya juga sama seperti flap yang sebelumnya, tidak boleh melebihi 6 cm untuk lebarnya. Satu dari masing-masing flap ini mempunyai suatu vascular pedicle tersendiri. Jadi apabila dilakukan rekonstruksi pada bagian dahi dan juga kulit kepala, pedicle-nya merupakan superficial temporal artery dan juga venanya.
Dan kemudian apabila dilakukan rekonstruksi pada bagian occipital, maka pedicle-nya adalah bagian occipital dan juga posterior auricular vessel dan juga posterior auricular vessel dari carotid eksternal. Dari belakang dari flap 1 dan flap 2 ini didapatkan flap 3, yaitu flap yang sangat besar di belakangnya, yang kurang lebih menyertakan keseluruhan daripada kulit kepalanya, dan pedicle-nya pada bagian temporalnya adalah suatu posterior auricular dan occipital vessel apabila defek tersebut pada bagian forehead. Dan apabila defek tersebut pada bagian occipital ataupun pada bagian dahi, maka akan disituasikan dalam bagian midline-nya. Kemudian setelah itu dilakukan elevasi secara diseksi pada bagian areolar tissue yang loose di antara perikranium dan juga galea aponeurotica. Dan kemudian setelah itu setelah dilakukan diseksi secara tumpul, setelah itu dapat dilakukan penutupan pada flap tersebut. Ini adalah contohnya dari triflap yang dilakukan mobilisasi. Jadi pertamanya dilakukan parallel incision pada bagian aponeurosisnya dari flapnya, yaitu dilakukan transverse incision-nya. Dan kemudian setelah itu dilakukan penempatan flap pertama dan flap kedua secara juxtaposisi sehingga dapat menutup defek pada bagian forehead-nya. Dan ini adalah hasil dari pasiennya setelah dilakukan, karena pada pasien ini mengenai suatu alis matanya, maka telah dilakukan rekonstruksi dari alis matanya juga. Dan tidak diperlukan untuk penutupan defek dengan menggunakan skin graft. Ini adalah squamous cell carcinoma pada regio occipital. Pada pasien ini telah dilakukan radiasi dan juga adanya relapse pada squamous cell carcinomanya. Dan kemudian terdapat bagian yang alopecia pada bagian yang telah diradioterapi tersebut, dan kemudian dilakukan reseksi secara pembedahan, dan kemudian didapatkan bone yang expose juga pada regio occipital, dan kemudian meninggalkan defek kurang lebih berukuran 14 kali 6 cm, dan kemudian dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan triflap tersebut. Dapat dilihat di sini, ini merupakan tampilan setelah 8 hari pasca operasi dan tidak dibutuhkannya penutupan secondary defect dengan menggunakan skin graft. Di sini pada bagian dahi lebih terstretch atau lebih teregang untuk menutupi defect di bagian belakangnya, sehingga tampak dahinya sedikit lebih besar. Sebagai konklusinya bahwa dengan teknik ini maka keseluruhan dari jaringan kulit kepalanya akan dapat dilakukan peregangan untuk menutupi seluruh defek yang ada pada bagian frontal dan juga occipital. Dan distribusi daripada tensionnya atau pressure-nya akan sama kepada seluruh bagiannya dan untuk ke seluruh arah. Terima kasih. Ya, bagus. Amila, terima kasih. Sangat jelas, sangat dikuasai materi yang dibawakan ini, dan sangat menarik karena Orthicocea ini sudah lama. Jadi Orthicocea itu nama orang ya, nama orang yang memperkenalkan flap. Flapnya kita sebut sebagai seperti membuka pisang, jadi banana peel. Seperti biasanya kalau ujian kata kuncinya itu kalau monyet bikin flap apa gitu ya. Ini banana peel nih namanya, atau yang menemukan Orthicocea. Dari saya ada sedikit masukan. Nomor 1, PASCA itu bacanya pasca, Mila, bukan pasca.
pasca, dan jangan lupa kalau ditulis selalu disambung. Kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi sekali karena sebenarnya mungkin Amila tidak menyadari gitu bahwa kalau membuat flap inilah yang paling penting sebetulnya. Apa? Nomor satu, geometri. Geometrinya kita mesti tahu betul itu. Kalau lihat dari kiri pindah ke kanan, dari atas pindah ke bawah, kemudian ada yang di rotation, ada yang di advance gitu. Itu kayak kita bikin puzzle yang mau bikin mindahin kotak-kotak tuh loh, tek gitu ya, seperti itu. Saya ingat mainan seperti itu. Jadi geometri itu penting karena tadi ada ukuran yang bisa ditutup, ada ukuran maksimal, kemudian berapa panjang dia bisa stretch, itu ada pengalaman yang diberikan oleh masing-masing penulis. Bagaimana memanjangkannya nanti mungkin Rian dengan Sarah akan membuka diskusinya. Kemudian selain geometri, jadi geometri juga tadi bentuk. Kalau menarik saya mau tanya tuh flap 1 dan flap 2 kan panjangnya beda tuh. Apakah tadi motongnya benar di tengah? Kalau di tengah kok kenapa bisa beda ya hasil akhirnya gitu. Itu mungkin pertanyaan saya singkat tentang itu. Kemudian jadi ukuran, kemudian saya juga tertarik dengan potongan miring. Potongan miring pada tree flap itu kan miring tuh. Miring itu flap 1-2-nya miring. Sudutnya berapa derajat gitu. Kalau saya lihat kayaknya sudutnya menyesuaikan dengan tepian defek 1 yang akan ditutup gitu. Tepian defek yang ditutup oleh flap 1. Miringnya seperti itu mungkin ya. Kemudian dari geometri itu dalam flap tentu saja ada anatominya, anatomi vesselnya. Jadi disebutkan tadi masing-masing source vesselnya apa saja itu mesti dikuasai. Jadi di sebelah lateral kepala itu kan ada yang paling besar ya TSA biasanya ya, semua pasti bilang TSA gitu. Tapi ternyata kan flap 1-2 bukan dari TSA ya. Dari apa milihnya itu ya? Flap 1-2 ini, Dok? Ya. Ini dibilang dia untuk flap 1-2 dari regio branches of posterior auricular vessel dan juga posterior occipital branch. Ya, jadi posterior auricula atau anterior occipital branch ya. Jadi dua. Jadi kita mesti tahu kembali nih, mereview kembali nih, buat saya juga mengingatkan kembali bahwa vessel di sana ternyata ada beberapa yang bisa dipakai dan aksial. Nah, jadi kalau udah tahu anatominya, berarti sekarang kita kalau bilang ngomong aksial, berarti kita bicara kedalamannya. Dalamnya di mana tuh? Nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Ada potongan melintang, namanya apa? Melintang dari daerah TSA. TSA itu ketika masih di preaurikuler depan tragus itu dalamnya seberapa, nanti sampai naik lagi seberapa, sampai di batas helix nanti makin superficial. Jadi itu mesti tahu, sehingga kalau kebetulan kalau kita mencari resepien itu kan kita tahu mana yang lebih dalam. Bahkan jurnal kapan ya? Kemarin ya. Itu saya lihat jurnal itu ternyata kalau nerve-nya lebih di 1 cm di bawahnya dan lain-lain. Jadi anatomi mesti tahu sehingga kita tahu ini flap-nya walaupun dia tipis tapi dia aksial karena ada pembuluh darah di dalamnya. Jadi nama vessel dan letaknya baik secara secara horizontal maupun kedalamannya. Kemudian tadi cara pindahnya, Amila, hati-hati. Itu flapnya ditarik, dilakukan penarikan gitu. Kalau di flap nggak ada istilah penarikan ya. Kalau penarikan kita menangkapnya sebagai suatu advancement gitu ya. Ya, tapi kan diputar. Flap 1-2-nya diputar ya tadi ya? Rotational, Dok. Iya, good, dirotasi. Jadi Amila menyampaikan nih yang saya catat, menyampaikan satu kali kata penarikan, tapi lainnya disebut sebagai rotational. Ya, jadi saya yakin ini mengerti, cuma tadi kebetulan aja agak ini hang sedikit gitu. Jadi nomor 1-2 jangan lupa dirotasi. Kalau di dalam penarikan maka dia advancement yang terjadi adalah flap 3 dan 4 ya, bukan 1-2. Jadi itu sudah sangat bagus disampaikan, berarti saya merasa bahwa Amila sangat mengerti nih mengenai cara berpindahnya flap ini. Kemudian Dok, silakan. Kalau flap 1-2 bukan transposisional ya? Rotational. Tapi itu kan 3 sisinya terpisah dari... Dia memang berputar dalam pivot point sih, Dok. Cuman kan kalau rotational seharusnya yang sisi yang lebih anterior harusnya intak kalau misalkan kalau rotasional ya, Dok.
Ikutan nambahin boleh ya dok? Jadi yang 1-2 ini sebenarnya advancement jatuhnya. Dia menutup defek C dan B, tapi dia sebenarnya nggak terlalu banyak muter kayak transposisional muter 45 derajat gitu, dia hanya geser sedikit. Jadi sebenarnya di aortic coxae ini 2 flap, rotation dan advancement. Rotation, transposition iya bisa dibilang seperti itu, cuman dia nggak seperti transposition yang pada umumnya yang dia pindahnya benar-benar begitu. Bukannya itu pindah jauh ya, lumayan Bang, dari OF ke OM. Mungkin maksudnya kalau transposisi nggak ada kulit sehat yang dia lompat, Pep. Tapi setuju, bisa dibilang transposisi ini juga. Kalau ada lewat kulit sehat itu kan interpolasi, Mbak. Ya. Jadi kalau lewat kulit sehat interpolasi. Dan mungkin kalau transposisi itu dia arah putarannya lebih ekstrim gitu, Pak. Jadi ini kan seperti rotation itu kan tidak mungkin rotation dari begini di rotation sampai 270 derajat gitu ya. Kan kita rotasinya sedikit. Nah, ini juga 1 dan 2 tuh rotasinya kan sedikit gitu. Yang 1 jadi ke bawah, yang 2 relatif diputar tapi juga di advance. Tapi bicaranya di sini dia tidak setuju dengan Amila nih. Bicara tidak dengan di rotate, di advance. Kemudian belum di advance hanya 4 dan 3. Di papernya gimana, Mil? Coba kita tanya narasumber kita. Istilahnya dia pakai apa tuh? Yang flap 1-2 dilakukan rotasional, dan kemudian untuk flap 3-4-nya karena untuk menutup defek C dan D-nya itu dilakukan advancement ke arah belakang. Saya selalu ingat ini Patrice, terima kasih nih, kritis sekali. Saya selalu ingat ini, Pat. Coba ingat kembali Millard. Kan rotational advancement. Yang dirotasi yang mana tuh? Flap C ya? Iya, Dok. Iya. Flap C kan dirotasi itu. Walaupun dia bentuknya seperti begitu gitu. Dia bentuknya seperti ini kan, tiga-tiganya meninggalkan 1 base pedicle yang kemudian dia diputar. Dia rotasi. Kalau transposisi itu dia lebih apa ya? Memang itu menjelaskan sulit ya. Tapi dia lebih seperti membentuk sudut 90 derajat gitu berpindahnya itu transposisi. Aku lebih setuju ini rotasi sih, Dok. Ya. Gambar rotasi juga bentuknya kotak. Ada ya, kalau gambar di buku tuh ada bentuknya kotak, mengisi ada defek, diputar sedikit, set, meninggalkan roll surface di sini tuh, itu namanya sudah rotasi. Maksudnya tetap rotasi, bukan transposisi. Tapi kalau contoh flap transposisi kan Limburg Limburg apa? Rhomboid. Rhomboid itu kan khas kali, dia membentuk sudut yang sangat jelas. Ya, jadi ini sesuai menurut saya kita luruskan ini betul, ini setuju sebagai suatu rotation 2 dan yang 2 lagi advancement. Ada lagi barangkali pertanyaan diskusi? Makasih, Pet. Nah, ini kalau saya ini sangat menarik ya, menarik. Nomor 1 nanti, ini bukan ini dulu deh. Ini flap. Kenapa sih kita mesti bikin flap di daerah sini? Ya, kalau nggak Amila yang lain juga boleh. Kenapa sih kita bikin flap? Tadi Amila udah menjelaskan ya, salah satunya. Kalau di skin graft gimana, Amil? Kalau di skin graft tidak memberikan proteksi terhadap bone di... Ya, terus apa? Kenapa? Coba yang lain. Tidak anti estetik. Apa tuh? Anti estetik itu jadi dia kan hair bearing. Jadi nanti kalau di skin graft tidak tumbuh rambut lagi. Ya apalagi di flap ya, di free flap gitu. Ini nggak tumbuh rambut. Jadi mesti pikirkan bahwa jadi keberhasilan pasien-pasien kita yang scalp loss di free flap itu keberhasilan mungkin 80% kegembiraan para dokter gitu. Tapi buat pasien sebenarnya kita belum mengembalikan dia sampai dia tumbuh rambut lagi dan bisa menutupi. Jadi ini hair bearing. Kalau hair bearing maka juga kita mesti pikirkan bahwa kenapa ini karena ada 4 flap, 3 flap? Karena makin banyak scar, kan dia akan makin banyak tidak tumbuh rambut kan. Nah, jadi kalau flapnya banyak, sebenarnya flap itu paling bagus dibuat banyak. Kalau dibuat banyak dia tensionnya akan berkurang, loose banget. Tapi makin banyak maka scarnya makin banyak. Dia nanti botak pitak-pitak. Jadi makanya ini ada di flapnya dikurangi jumlahnya supaya scarnya akan lebih sedikit. Sehingga tadi capaian, makanya begitu lihat fotonya tuh langsung khas banget yang ditonjolkan. Ada scar dan ada rambut yang menutupi. Jadi nanti jangan lupa kata kuncinya adalah apakah scarnya bisa ditutup dengan sisiran rambut. Ya, rambutnya ditarik ke belakang, tarik ke samping dan lain-lain. Terus nanti buat
Ini buat yang sudah mau ujian gitu ya. Kalau kalian menjelaskan foto, ini foto figur 3 nih dari atas. Gini dok, saya mau bikin gambar gitu. Gambar kuncinya apa sih? Lokasi ada hidungnya, Iya ada betul, ya good. Jadi ada hidung sama ada kupingnya gitu. Jadi dengan ada kuping sama hidungnya kita udah tahu nih bahwa 1 dan 2 tidak berasal dari temporis berasal dari TSA karena dia di belakang kuping kan. Ini sangat informatif dan tidak usah ditanya lagi gitu langsung. Kalau ditanya lagi berarti yang nanyanya yang nanya kebetulan nggak ngerti gitu. Nanya beneran nih bukan bertanya ujian tapi nanya beneran. Jadi ini sebenarnya bisa diidentifikasi dari gambar yang baik gitu. Jadi kalian mesti menggambar yang baik supaya informatif gitu. Yang menangkap juga langsung tahu. Kemudian ada lagi mau nanya lagi? Ada pertanyaan yang lain? Saya punya pertanyaan, boleh nggak? Ya boleh banget. Oke, Amila itu disebutkan nggak kenapa lebarnya harus 5-6 cm? Dia nggak bilang di sini kenapa. Jadi dia untuk ukuran dari flap 1-2-nya itu kurang lebih hampir sama dengan ukuran dari defeknya. Jadi misalnya defeknya 12 berarti flap satunya bagi 2, 1 5 atau 6, satunya juga 5 atau 6. Cuman kalau misalnya defeknya itu lebih dari 12, dia bilang nggak harus mengikuti. Jadi tetap aja flapnya itu nggak boleh lebih dari 5 atau 6 cm masing-masingnya. Karena di jurnal ini dibilang nanti akan mengambil jaringan hair soft tissue yang ada yang ada hairnya itu semakin banyak gitu, Mbak. Jadi dia bilang nggak boleh terlalu besar untuk flapnya pada flap ini gitu. Nah itu aku nggak paham sih dengan lebar mempengaruhi lebih banyak jaringan hair bearing yang terpengaruh. Di studinya dibilangin gitu, jadi akan mengambil daerah hair bearing yang lebih banyak, jadi dihindarin untuk ngambil flapnya untuk yang lebih banyak lagi dari itu, jadi lebih lebar dari 6 cm. Gimana Yan, Dr. Ocha? Ada masukan nggak kenapa begitu? Mungkin ini papernya cukup jadul ya. Gue juga bingung kenapa base pedicle-nya harus pendek seperti itu. Sempit. Jadi gue belum bisa menjawab tuh kenapa begitu gitu. Sorry, gimana nggak ikutin? Apa gimana tadi? Base pedicle-nya mesti? Jadi kan dia ini ya dicontoh sini kan defeknya 12 cm. Mau pakai 2 flap. Jadi dia bikin lebar 6, satu lebar 6. Yang 1-2 ya? Ya, terus dia bilang lagi, tapi kalaupun defeknya itu lebih dari 12, tetap tidak boleh mengambil lebih dari 6. Karena akan mempengaruhi hair bearing area yang diambil. Kenapa gitu, Dok? Apa karena dia nggak bisa muter ya kalau lebar banget? Iya, apa ya? Kalau mengatakan mengurangi hair bearing area. Dan sama juga pada saat dilakukan rotational flap akan menimbulkan fault pada bagian base dari. Setuju. Ya. Aku setuju. Ya, tapi kalau makin lebar memang harusnya begitu tuh, dia akan membuat fault. Jadi kan kalau ini pelajaran advance-nya ini sebenarnya adalah makin kecil base, bahkan kalau jadi suatu perforator flap, dia bisa diputar kemana saja tanpa ada sesuatu kerugian. Tapi kalau dia punya base yang makin lebar, maka si base pivot point-nya itu kan makin mengganggu. Makanya pada contoh rotation advancement itu kan rotation flap kan dibikin rotasi gitu, bikin garis begitu. Kalau dia nggak maju, dibikin backcut. Artinya backcut kan dia base-nya lebih kecil. Kalau base-nya lebih kecil, dia akan lebih mudah berpindah. Jadi mungkin itu sih dasarnya. Makanya dia menyarankan supaya tidak lebih lebar karena akan terbentuk dog ear yang kemudian akan sayang gitu. Dog ear itu kan di tempat tersebut dia tidak bisa pindah menutup defek. Mungkin itu barangkali ya. Standing cutaneous deformity ya. Ya. Jadi nggak bermanfaat. Tadi Mil ini yang 1 sama 2 dipotong di tengah ya Mil ya. Tapi kok bisa yang 1 lebih panjang jadinya dari yang 2 ya? Karena ini Dok, kalau
yang di jurnal ini bilangnya akan sama dok panjangnya, cuman karena yang defek pada bagian flap lebih kecil ya. lebih besar, iya, Ya. jadi akan menimbulkan defek yang lebih besar. Oke, bagus. Geometrinya bagus. Jadi bagian bawah dia menutup daerah yang lebih cekung ya, tapi dari itu dia yang di tengah dia menutup diameter jadi lebih panjang ya. Good. Jadi tidak ada upaya untuk memperlebar lebih jauh ya. Iya, tetap sama. Nggak kita perlebar ini flapnya. Teman-teman yang lain bisa nggak diperlebar, di advance lebih jauh gitu. Misalnya satunya habis di rotation, saya tarik sedikit lah biar nutupin si B gitu. Saya nambahin pertanyaan buat Amila, boleh nggak dok? Berhubungan dengan yang ini. Jadi itu kan ada defek A tuh Mil ya. Pada dasarnya dia kekurangan jaringan. Kenapa dia bisa jaringannya jadi cukup? Kalau dia kekurangan, apakah itu sulap? Apa jawabannya Mila? Karena ada elastisitas dari, kan ini flapnya sebenarnya menutupinya berarti hampir sama dengan defeknya, dengan membuat lebar dari flapnya tuh hampir sama dengan ukuran defeknya, sehingga kurang lebih bisa tertutupin, mostly dapat tertutup dengan flap tersebut. Tapi yang lainnya dapat ditambah dengan elastisitas jaringan kulitnya. Oke, elastisitas setuju. Cuman tadi kan kamu yang ada awal-awal tuh slide yang gambar warna merah, coba tampilin nih. Back. Yang ada kotak-kotak warna merah. Nah, itu ada tulisannya tuh. Exert only moderate pull on the flaps and often necrosis. Jadi nggak boleh terlalu tarik, nanti necrosis. Jadi sebetulnya apa tuh yang menyebabkan dia bisa nutup selain elastisitas? Coba lihat sekitarnya itu, Mil. Coba balik ke gambar kali, Amila, biar jelas. Nah. Kalau ada tarikan, apa yang terjadi, Mil? Ada tegangan. Ada tegangan. Kalau tegang, terus apa yang terancam? Apa yang menjadi cedera gitu. Good, vaskularisasinya menjadi cedera. Karena terlalu dilakukan penarikan mengecil ya, vesselnya mengecil. Terus apa yang bisa melawan vessel itu? Apa yang bisa melawan hal itu? Bisa mengcounter atau bisa melawan gitu. Ini ada orang di pintu ngantri gitu. Tapi orangnya diem aja sambil buka handphone. Pintunya kebuka nggak? Pintunya kecil nih. Mau masuk gitu ngantri. Tapi orangnya diem aja. Enggak dong. Nggak kebuka. Tapi kalau ada Rian di belakang lari terus dorong-dorong, kebuka nggak pintunya? Iya dong. Jadi ada apa? Ada usaha. Ada usahanya. Ya, apa usahanya, Mas? Sekarang kan ngomongnya vessel, balik ke vessel. Ya, dok, dilakukan insisi untuk ngebebasin jaringan ya, dok? Enggak, sekarang yang satu dulu, insisi nomor 2. Yang tadi satu dulu, kan ada pembuluh darah, ada pressure. Ingetin loh, inget apa rumusnya sampeyan? Poiseuille ya? Iya. Ya, ingat rumahnya Poiseuille. Yang di bawah kan resistensi. Yang di atas apa sih? Apa yang lain? P itu apa? Pressure. Ya. Jadi kalau ada Rian mendorong-dorong dari belakang, pintunya kebuka. Jadi artinya kalau pada satu tempat yang pressure-nya tinggi, maka ada tarikan sedikit, dia masih toleransi. Nggak tahu gimana Rian pendapatnya? Ya itu setuju dok buat Poiseuille itu. Cuman saya lebih menekankan yang nomor 2 itu dok. Dibahas. Saya share gambar ya sebentar ya. Boleh ya dok ya? Ya boleh. Tolong di share, ditutup dulu Mil. Ya. Ini ambil dari Google juga. Nah ini apa namanya ini Mil?
Scoring. Ya, Jadi- Galeal scoring. Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Bisa menjelaskan nggak, Mil? Apakah itu Galeal scoring dari gambar yang ada di sini? Saya mesti baca lagi sih Bang. Nah, ini jelasin aja nih, ada rambut, scalp, terus diberikan insisi seperti apa, sehingga begitu. Yang bawah kali, yang bawah. Yang Ini, bawah maksudnya. yang bawah ini gambarnya dibalik, jadi flapnya gitu jatuh ya. Ya, yang bawah, bukan yang atas, sorry. Mungkin ini masing-masing dilakukan insisi untuk melakukan pelebarannya ya. Ya, jadi ini pada intinya kan lapisan scalp itu ada SCALP, ini bagian galeannya ketika flap diangkat, kemudian supaya dia melar. Nah, pertanyaannya melar ini mau arah mana, vertikal atau transverse? Kalau melihat pembuluh darahnya, arahnya bagaimana dia, Mil, insisinya? Insisinya bertegak lurus. Betul, jadi kuncinya itu tegak lurus, jadi dia bisa melar. Dan insisinya tidak bisa satu saja, harus banyak seperti itu. Oke ya, paham ya, kira-kira gitu. Nah ini lihat ya pembuluh darahnya tegak lurus. Terus nih saya kasih gambar pembuluh darah, sorry. Scalp, mana ya, sorry. Nah, ini di semua pedikel aksial yang ada nih dari mulai supratrochlear, supraorbita, superficial STA, kemudian occipital, ini kalau dia lurus, kita bisa scoring, dia bisa lebih melar nanti. Tapi scoringnya jangan terlalu dalam, nanti mengenai pembuluh darahnya. Nah, sekarang kita kembali ke gambar Mila tadi, coba. Ya ini tambahin ya Yan, boleh ya? Ini ya dok, silakan dok. Seperti teorinya, saya lupa ya, Milton kalau nggak salah ya. Jadi menyatakan bahwa yang menghidupi si flap itu bukanlah fascia. Dulu kan orang bilang kalau fascia dibawa dia bisa hidup lebih bagus gitu ya, karena dicurigai ada pembuluh darah di fascia. Tapi ternyata tidak begitu. Dengan makin pengetahuan makin baik, itu ternyata fascia itu bukan sumber peredaran flap, tapi ada subdermal plexus atau ada aksial cutaneous aksial yang ada di bawahnya, yang letaknya ada di dalam lemak, rata-rata di lemak superficial. Nah, jadi tadi di scoring dipotong-potong tegak lurus di ininya, si fascianya, dia bisa membantu untuk melebarkan. Jadi itu ini advance. Jadi maksudnya ini trik kedua. Kalau nggak bisa nutup, jangan tarik, tapi fascianya dulu di scoring, tapi tadi kedalamannya dipertahankan. Jangan membabat juga lemaknya, nanti pembuluh darah di bawahnya kena. Jadi tadi belajar geometri, anatomi, kedalamannya mesti tahu. Nah, begitu di scoring dia akan maju ya, Yan ya. Jadi tidak ada tension, kira-kira begitu. Oke, Mil, minta tolong ditampilin lagi, Mil, yang gambar abi flap tadi. Nah, sekarang aku tanya ke Amila, ini bagian mana yang kira-kira di scoring nih, Mil? Berarti bagian 3-4 ya, Bang? Oke, mana lagi? Kenapa 3-4 yang di scoring, Mil? Biar dapat dilakukan advancement, Mbak, ke belakang. Untuk menutupi data. Sebetulnya 4 nggak di scoring kali ya? 3 dan 4 tuh agak nggak cocok di scoring. Pertama, daerahnya luas. Yang kedua, kalau dia luas, dia bisa maju lebih jauh kan? Karena yang itu kan dia akan dibebasin sampai jauh ke frontal kan? Nggak perlu di scoring, rasanya kalau cuma defek segitu dia akan nutup. Yeah. Mungkin yang cocok di scoring tuh justru flap 1 dan 2. Oke, setuju ya. Jadi pelajarannya adalah kalau flapnya kecil, itu modal untuk dia meregangnya kan kurang ya. Tapi kalau dia besar, maka modal meregangnya juga akan ada tuh. Andai kata tiap 1 cm bisa meregang 1 mili, maka kalau kita punya flap sepanjang atau selebar 10 cm, berarti dia bisa meregangnya 10 mili. Tapi kalau flap yang kecil umumnya tidak. Jadi makanya bisa dipikirkan untuk dilakukan scoring. Ya, scoringnya jangan lupa tegak lurus,
terhadap arah pembuluh darah dan tegak lurus terhadap arah jalan ya. Ya dok, sesuai perpendicular dari pedicle aksial. Ya. Saya mau ngasih komentar, boleh dok, izin dok? Boleh dong. Jadi ini kemarin Namila kan nanya bawain paper apa, saya usulkan ini. Kenapa? Sebetulnya ini historical paper. Historical paper itu apa? Jadi untuk beberapa teknik surgery ataupun konsep dari bedah plastik itu ada paper yang mengawali. Nah untuk scalp reconstruction, si Miguel Ortigoxia ini mempublish 2 paper di JPRAS. Zaman dulu namanya British Journal of Plastic Surgery, sekarang jadi JPRAS. Yang pertama itu yang for scalp reconstruction yang Amila bawakan ini sekarang ini. Kemudian beberapa tahun setelahnya dia menemukan juga bahwa dia bisa menutup defek di frontal. Ditulis lagi namanya tri-scalp flap reconstruction. Nah, jadi historical paper ini kalau kita ingin belajar apapun, misalnya blefaroplasty atau teknik flap apapun, kita perlu tahu historical papernya apa dan kita usahakan baca. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nomenklatur. Kalau kita buat penelitian nanti gitu, kita harus memegang teguh tuh paper-paper yang sudah ada dulu. Jadi kita standing in the shoulder of giant. Jadi kita tidak membuat istilah baru nih. Misalnya Amila membuat istilah baru, oh saya nemu ini 5 scalp reconstruction atau 4 scalp. Kira-kira model sama kayak gini, Amila namakan baru, itu tidak diperbolehkan gitu. Di bidang bedah plastik akademi gitu. Itu satu. Kedua, ini juga dari 2 paper ini sebenarnya terbatas untuk penutupan defek di mana. Kalau diperhatikan hanya di occipital dan di bagian frontal tadi. Apakah ada defek yang di vertex, Mil? Nggak ada. Nggak ada. Berarti untuk vertex ada modalitas lain untuk menutup defeknya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi memang khusus untuk Ortigoxia ini kalau ditanya berdasarkan papernya, dia untuk menutup defek berbentuk apa di occipital. Untuk yang tri-scalp bisa di occipital dan di frontal. Seperti itu. Itu dok, oke dok. Ya, makasih Rian. Bagus nih aja sejarahnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada komentar? Ingin bertanya kepada para chief yang mau ujian sebenarnya. Tadi kan ada foto post operasi tuh tampak ada bekas skar-skar di tepi flap ya. Bentuknya putih dan tidak ditumbuhi rambut. Setelahnya. Nah, itu. Nah, itu gimana caranya untuk menghindari alopecia? Dilakukan bevel incision, Mbak. Oke. Maksudnya gimana, Pon? Biar Amila juga ngerti. Jadi, tujuan dilakukan bevel incision itu adalah untuk menghindari terlalu banyak akar rambut yang diinsisi, sehingga diharapkan nantinya akar rambut itu akan bisa menembus skar dan bisa menutupi skar tersebut. Jadi bevelnya gimana? Arah bevelnya gimana? Kanan, depan, belakang? Bevelnya ke arah luar, dok, ke arah luar dari defek. Luar dari defek. Ada Ya. yang lain? Keywordnya apa, Pon? Nyerah, Mbak. Mungkin ada yang lain, chief yang lain. Oh, chief. Kamu ini jangan nyerah dong. Ini apa? Call a friend dong, call a friend. Kalau friend teman-teman yang mau ujian mana? Ayo, yang lain, ayo usul boleh. Kita pintar sama-sama. Izin dok, kalau yang saya tahu itu jahitnya ataupun nyayatnya sejajar akar rambut. Jadi jangan kalau jahit jangan jitet, jangan ngelingkarin akar rambutnya supaya dia nggak mati. Atau opsi kedua pakai stapler untuk mengurangi. Kalau insisi yang ngebevel itu saya sejujurnya belum baca, jadi belum bisa menolong di situ. Sekarang digabung aja dari nggak bisa nolong di situ. Gabung aja dengan pernyataan Popon dan pernyataannya Vira tadi. Popon ngomong masalah bevel, Vira ngomong masalah akar rambut. Gimana tuh? Saya Vira udah menyampaikan, Con mungkin artinya insisi sejajar. Sesuai arah tumbuhnya rambut. Ya. Rambut tumbuhnya lurus gitu ya? Apa enggak, miring? Dok. Miring. Miring, Dok. Iya, jadi karena miring gitu ya, Sar ya? Ya, jadi lihat dulu miringnya kemana.
Yang penting kita tidak memotong folikel rambutnya. Jadi harus diikutin arah miringnya. Mau miring berapa derajat ya itu dilihat per pasien, nggak bisa pakai teori. Ya, good. Siap. Ya, jadi dilihat rambutnya. Jadi kalau pakai loop lebih bagus kan lihat akar rambutnya. Atau dibuat ini rambutnya dari luar miring gitu ke sana, berarti sayatannya akan nggak rambutnya begini, berarti sayatnya akan miring begitu. Kalau gini sebelahnya akan kepotong ya. Jadi itu. Kemudian kedua tadi betul, menjahitnya jangan terlalu banyak jahitan. Pokoknya prinsipnya jangan jahitan yang menjitet sehingga menekan. Jadi jahitannya satu untuk supaya hasilnya bagus, jangan terlalu banyak jahitan dalam karena kan jitet. Kemudian jahitan luarnya juga mesti bagus, aproksimasi tapi tidak tension. Jadi jahitan dalam tidak dianjurkan untuk di tempat yang banyak rambut, nanti jadi botak. Betul ya, Sar? Ya, yang Amila dan kelasnya, jangan lupa jawaban itu ya. Nanti pas masuk ranio bikoronal juga itu akan dipakai. Prinsip seperti itu. Kemudian tadi di awal disebutkan menggunakan turniket kepala. Itu maksudnya apa, Mil? Kayak apa bentuknya? Di sini sih nggak dijelasin seperti apa head tourniquetnya, Mbak. Untuk pasien-pasien ini nggak dijelaskan juga di gambarnya seperti apa. Cuma mungkin untuk mengurangi perdarahannya kali ya. Iya, kayak apa ya? Di leher gitu. Dia nggak sama sekali tidak menjelaskan tentang itu dan gambarnya pun nggak dikasih lihat. Di leher mungkin ya, diikat aja gitu ya. Ischemic time, Dok. Lagi ischemic time. Di ischemic lehernya ya. Dok, saya mau kasih ini Dok trivia nih buat yang mau ujian juga nanti. Kalau ada defek kayak tadi Amila di occipital, pilihan rekonstruksinya apa saja? Oke, orthocoxia. Misalnya tadi force cap flap orthocoxia. Selain itu apa lagi? Mungkin Bang, izin dari saya mungkin bisa untuk dikombinasi antara skin graft dengan flap. Mungkin dengan transposisi dari otot temporalis superficialnya untuk menjadi dasar dan lalu di atasnya bisa dilakukan skin graft. Oke, macam-macam ya itu ya. Saya tambahin pertanyaannya dikit. Bagaimana menurut defek supaya defeknya tidak ada alopecia, jadi benar-benar rambut semua kayak orthocoxia gini hasilnya? Tissue expander. Ya, bagus tissue expander. Mau ditanya nggak soal tissue expander? Cara makanya gimana? Boleh lah ya? Gimana, Boleh Bang? dong. Yang mau bantu, silakan boleh. Silakan yang mau bantu. Nggak usah pakai angkat tangan, langsung aja nyeplus. Dok, saya pernah baca. Ya, gimana? Gimana? Belum ada kembar siam, saya pernah baca yang pakai tissue expander itu, jadi dimasukkan suatu kayak alat gitu ke dalam, kalau di kembar siam itu di bawah jaringan subkutisnya, terus kemudian secara berkala dia bisa diisi dengan cairan ataupun dengan udara gitu, Dok. Lama semakin besar. Itu sih, Dok. Saya belum pernah baca untuk yang di kepala. Ya. Gimana, Yan? Ya, bisa seperti itu. Untuk menginflate tissue expander berapa lama sekali? Pertanyaan selanjutnya. Berapa cc? Seminggu sekali, Dok. 10% dari volume. 10% dari volume? Iya, seminggu sekali, Dok. Ada sumbernya juga sih. 10% dari volume apa maksudnya? Targetnya? Kalau misalnya, contoh pertama masuk berapa 70 sampai 1 cc, kemudian nanti 1 minggu kemudian dimasukin 10% dari volume pertama. Lanjut seperti itu lanjutnya. Jadi tiap berapa lama? 1 minggu. Ya. Ya, ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 2 minggu ya.
Kalau buat breast biasanya 2 minggu. Gimana Dr. Ocha, setuju nggak? Ya, setuju. Ya, jadi ini kalau tisu expander nomor 1, saya janji kemarin ya mau kasih ada barangnya di meja saya. Jadi tisu expander itu ada satu balon yang kemudian balon itu dihubungkan dengan selangnya, selang buat mengisinya. Nah, balon itu akan dengan proses operasi akan dimasukkan ke bawah kutis, subkutis. Kemudian akan diisi. Nah, pengisinya portnya itu bisa di dalam, bisa di luar. Di dalam itu artinya apa? Dia ditaruh di bawah kulit yang diberi tanda. Kemudian nanti pada setiap kali mengisi dia akan disuntikan di sana. Tapi kalau yang di luar kayak apa buat masukin kemoterapi tuh? Kemoport ya, seperti itu. Atau portnya di luar kulit. Nah, kalau di luar kulit untungnya adalah kan kulitnya nggak usah ditusuk. Jadi tinggal masuknya kayak masukin infus. Tapi dia mudah bocor. Tapi kalau dalam dia tidak mudah bocor, tidak infeksi. Tapi kerugiannya karena nusuk kulit dia akan ada sedikit ketidaknyamanan pada pasien. Itu untung ruginya. Nah, kemudian begitu dimasukkan, kemudian diisi. Diisinya 10% ya pertama kali. Diisi 10%. Kemudian prinsipnya adalah ini prinsip balik flap lagi. Semua flap itu dalam kondisi yang iskemia non letal, dia akan apa nih? Harusnya kalian di tempat saya karena saya lihat ikan lagi cengap-cengap, akan membuka vaskularisasinya, akan memelebar vaskularisasi. Jadi dia melebar dengan vaskularisasi yang akan bertambah, neovaskularisasi. Sehingga begitu dia neovaskularisasi, maka kita bisa tambahkan kembali. Jadi intinya adalah waktu kita masukkan pertama, dia slight iskemia, dia akan neovaskularisasi, akan ada neovaskularisasi betul. Kemudian shock vesselnya terbuka, dan kemudian kita isi lagi dalam waktu 1-2 minggu. Karena bahkan waktunya dalam 1-2 minggu kan dia kan menjadi neovaskularisasinya maksimal. 18 hari kan maksimal kan. Kemudian itu diisi lagi ada beberapa pendapat ya yang saya tahu. Nanti tolong diberi tambahan, diberi masukan. Ada yang diberikan juga seperti inan 10%, ada yang diberikan ditambahkan sampai dia mulai pucat atau pasien mulai merasa nyeri. Karena kan kulitnya kan ada batasan pengembangannya. Jadi kalau dia mulai nyeri atau mulai iskemi itu dihentikan karena itu namanya iskemi yang non letal. Jadi tidak mati dia. Nah, iskemi itu yang kita manfaatkan supaya dia neovaskularisasi kembali. Nah, terus begitu sampai nanti sesuai yang kita harapkan. Nah, kemudian baru dipakai, nanti dibuka dan dipindahkan. Begitu ya, Rian, Sarah? Ya, nambahin dikit dok. Jadi kalau dia kondisinya iskemi, itu akan dilepaskan nitrate oxide. Nah, nitrate oxide lah yang akan mempromote neovaskularisasi. Termasuk juga nitrate oxide ini dipakai pada beberapa studi untuk meningkatkan vitalitas flap. Jadi pasca free flap kalau diberikan nitrate oxide, dia akan membuka choke vessels. Gitu. Yes, ditunggu Sarah. Ya. Oke, pertanyaan dikit lagi nih buat tadi Popon yang jawab ya. Berarti masang tisu expandernya di mana? Kalau untuk scalp recon supaya hair bearingnya tertutup semua. Plan apa? Lokasinya di mana? Ada yang bisa bantu jawab silakan. Subgaleal dok. Setuju, subgaleal. Posisi di mana? Contoh defek ini yang ada di gambar Amilan. Nyimpannya di mana? Di daerah frontal juga bisa sih dok. Frontal? Bukan frontal, di parietal, sorry. Parietal, oke. Occipital bisa nggak? Di bawahnya defek itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa, kan nggak ada rambutnya dok. Kan tujuannya menutup dengan rambut kan dok. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apakah itu syarat penempatan tisu expander? Bolehnya di mana aja? Di daerah lipatan. Kalau ujian nasional, pertanyaannya beranak gitu ya. Gimana? Yang di daerah lipatan gitu dok, gimana? Jadi dia bisa berkembang gitu. Boleh nggak ditaruh di atasnya leher, di atasnya jalannya karotis? Nah. Jawab Mbak. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Di tourniquet. Penempatan tisu expander itu harus di tempat dengan dasar yang keras, Mbak. Ya.
Kalau bisa jadi bony surface ya di atasnya ya. Ya udah, itu pertanyaan konfirmasi ya supaya semua satu suara. Jadi dapat 9 dong ya kalau ini ya. Kalau Iya. jawabnya di sini ya. Iya. Nah ya. Ya, silakan Dok, apalagi. Iya sih, nggak apa-apa. Jadi ya ini tadi prinsip yang utama di sini adalah satu, bisa menutup tapi juga estetiknya. Jadi segala macam upaya tadi dipikirkan ya. Jadi misalnya tadi Popon menjawab tuh. Menarik juga tuh. Saya akan melakukan muscle flap dan kemudian skin graft. Itu menurut saya jawaban yang sangat basic. Itu jawaban nomor 1 sebelum Anda menjawab flap kulit. Kenapa? Karena skin graft harus punya tempat sebagai modalitas yang sederhana yang tidak ada ruginya sebenarnya. Karena kan kulitnya kan dia kan epiteliasi sendiri. Jadi harus selalu disebut ada defek di bukal gitu. Anda harus bilang bahwa saya pakai chimeric flap. Aduh, itu nomor belakang. Tapi kalau kita bilang saya akan tutup dengan flap lalu dalamnya kita skin graft. Oh, itu nilainya besar. Jadi itu dasar sekali bahwa kita mesti mengkombinasikan antara flap yang well vascularized dengan skin graft yang butuh bed yang vascularized. Ya, tapi mesti dijawab dengan lanjutannya tadi Pon. Tadi agak kurang lengkap dikit. Jadi jawabnya adalah kerugiannya adalah dia tidak tumbuh rambut. Yang kedua, karena ini ada skin graft, mungkin ada risiko lecet. Ya kan, skin graft ada risikonya gitu. Makanya pada paper ini dicapai dua-duanya tuh. Flap kulit, sehingga dia punya bantalan yang baik, maupun ada rambutnya. Jadi ini sudah dipikirkan tanpa ditulis, sudah dipikirkan oleh penulis dari tahun sekian itu, bahwa itulah basic yang tujuan yang dituju. Gitu. Jadi jangan lupa ya, Pon, kalau mau menyebutkan, kamu juga mesti memikirkan, ini ruginya apa? Sampaikan, tapi ruginya ini dok, gitu. Emang rugi itu nggak bisa dilakukan. Kayak kita bilang, skin graft bisa dilakukan, tapi pakai apa? Pakai pressure garment, pakai proteksi, Bapak ini pakai sorban tiap hari, gitu misalnya. Gitu ya. Dok, satu lagi dok, maaf dok. Ini buat Popon teman-teman juga. Pertanyaan trivia selanjutnya. Kalau misalnya tadi Popon bilang di skin graft, di flap, masih ada yang bagian alopecia-nya. Gimana caranya supaya pasiennya nggak malu? Ini udah tergentur sering nanyain dulu. Udah saya bilang tadi di awal. Mudah-mudahan Anda ingat. Mungkin yang baru-baru ini residen belum jarang denger ya gitu. Supaya nggak malu gimana caranya? Botak nih biar nggak kelihatan botaknya. Ditaruh di belakang dok. Ya. Terus. Rambutnya dipanjangin, nutupin. Terus ya. Satu lagi, bagus. Rambutnya dipanjangin, terus panjangnya. Terus, habis itu kayak Rian tuh loh. Jangan searah gambar disisir ke belakang. Betul. Good, ya itu jawabnya lengkap. Betul ya, gitu ya. Betul. Saya bilang jawabannya lihat Rian tuh, disisir ke arahnya. Ini botak sebelah kanan dia sebenarnya. Ya, itu. Kelihatan Dura ya. Good. Jadi jawabannya lengkap tuh. Tahu. Sekarang ditaruh di tempat yang akan bisa ditutupin dengan rambut, kemudian rambutnya dipanjangkan, kemudian ditutupkan. Keren lah udah jawabannya. Bisa hair transplant nggak? Kalau yang di full thickness mungkin bisa dok. Kalau yang di split thickness nggak bisa. Kenapa? Kalau nggak salah kalau yang full thickness kan dia masih membawa Kok lupa sih. Dermis. Jadi kalau ya dermis dan dia juga masih bisa tumbuh rambut juga sebenarnya kalau ngambil yang full thickness gitu. Itu saya nggak tahu jawabannya. Itu cuma trigger. Bisa nggak di hair transplant? Karena kalau dikejar lagi selain cara-cara tadi untuk nutupin, itu kan hanya kamuflase. Nah, kalau misalnya mau beneran menumbuhkan rambut, bisa nggak dia numbuh di scar? Ya. Yang saya baca tidak bisa. Yang saya baca nggak bisa Mbak. Kalau scar itu katanya notoriously bad for hair transplant gitu ya. Hair transplant ya, nggak bisa berarti. Jadi mungkin next time bisa di expander jawabannya, di expander lagi, terus yang scarnya dibuang, kemudian dia ditutupkan. Ya, diskusinya banyak nih. Mulai dari yang jurnal tahun 70-an udah jadi sampai yang advance nih, sampai ke tissue expander dan lain-lain. Tapi yang penting adalah basicnya kembali tadi bahwa ini
penting kita menjaga supaya skarnya baik, menempatkan skar di mana, kemudian jangan lupa selain menutup ada fungsi, ada estetik, ada rambut yang menutup, fungsinya dia tidak sebagai bantalan, kira-kira itu. Itu yang paling dasar. Ada lagi pertanyaan, masukan? Dari saya sih udah semua nih kayaknya. Saya ada satu yang agak mengganjal dengan kasus ini ya. Tadi mungkin Rian bisa menjawab nih. Coba kasusnya maju lagi, Mila, ke belakang. Yang daerah forehead itu, yang three flap tadi, yang three flap di depan. Three flap. Maju lagi. Ke belakang lagi. Ini dia nih. Saya agak nggak ngerti nih ya. Ini flap 1 itu kan harusnya ada garis, dan flap 1 kan tadinya kan berambut ya. Kenapa dia nggak jadi nggak berambut? Dibotakin, Dok. Oh sih, saya pikir tadinya apakah ini dibotakin, apakah ini diambil sebagai subcutaneous flap, kemudian di skin graft di atasnya gitu. Kalau subcutaneous flap kan dia hidup, tapi butuh skin graft sebagai resurfacing-nya gitu. Karena ini garis, saya tanya aja nomor 1 nih, gambar yang kanan yang A ini kan horizontalnya nggak ada nih. Coba slide berikutnya tadi mungkin, slide berikutnya. Ini ada yang agak mengganjal. Oh bukan. Slide. Nah ini dia. Nah ini ya. Ini flap 1 kan. Flap 1 tuh bentuknya nggak seperti flap gitu. Ada sisi atasnya tapi nggak ada sisi bawahnya di gambarnya yang E. Jadi agak bingung saya. Biasanya kan flap kan ada 3 sisi ya gitu ya. Yang gambar E itu flap 1 tuh cuma sisi yang kranial aja gitu. Yang sisi Dok, itu jelas, Dok, di gambar C ke D, satunya itu di C ada rambutnya, yang di D itu nggak ada rambutnya. Jadi dibotakin gitu. Oh, dibotakin. Ya, jadi yang sini dibotakin. Ya cuman gambarnya ini yang ujung distal dari flap dan ujung bawah yang di atas alisnya hilang ya. Jadi kurang jelas flap 1-nya ya. Yang distalnya di F tuh ada, Dok. Ya, di F ada garis sedikit ya. Betul ya. Betul. Jadi kira-kira ini gambarnya mudah-mudahan bisa memperjelas. Tapi prinsipnya dibotakin ya. Di peeling. Mungkin di laser dia, walaupun di zaman itu rasanya belum ada. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, masukan? Dan terima kasih untuk Amila dan teman-teman sekalian yang membuat diskusinya menjadi hidup. Iya, saya menyampaikan buat Amila, presentasinya bagus banget, menjelaskan dengan bagus. Kita sangat menikmati jurnal lama yang membuat diskusi berjalan dengan baik, dan Rian terima kasih untuk pemilihan jurnalnya karena ini suatu yang basic. Dari basic lah itu kita bisa maju semua, dan ini menurut saya kita diskusi sampai ada scoring, ada anatominya, kemudian ada tube expander, kemudian memikirkan bagaimana plan B kalau misalnya ada scar dan lain-lainnya. Jadi ini prinsip bedah plasnya sangat sentral sekali di sini. Presentasinya sangat bagus, Amila. Keren deh, go internasional. Gitu ya. Buat yang lain terima kasih untuk diskusinya. Rian ada masukan, ada komentar? Sudah, Dok, terima kasih, Dok. Residen ada masukan, komentar? Tidak ada, Dok. Tidak, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sudah ikut diskusi hangat. Baik. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam.